Assalamualaikum. Hai Sobat Histori. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sifat sejarah, manfaat sejarah, dan penulisan sejarah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Yuk kita simak videonya. Sejarah sebagai ilmu. Layaknya disiplin ilmu, sejarah pun memiliki metodologi. Tujuannya untuk membuktikan kebenaran sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa membahas tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai kisah, sejarah yang akan diceritakan atau dikisahkan oleh orang lain. Sejarah sebagai seni, melihat sejarah dari segi estetikanya. Mari kita bahas secara lebih mendalam materi satu persatu. Sejarah sebagai ilmu. Di dalam sejarah, kita tidak lepas dari yang namanya keilmuan. Kayak misalnya fisika, kimia, dan biologi, yang menimbulkan satu nilai keilmuan. Sejarah pun merupakan ilmu loh, karena sejarah disusun secara sistematis dengan metodologi kajian ilmiah, yang pada akhirnya jika kita mempelajari sejarah, kita akan membahas tentang mencari kebenaran dari sebuah peristiwa sejarah yang biasanya diperoleh dari sumber-sumber sejarah seperti buku, film dokumenter, bahkan dari benda-benda purbakala. Sejarah sebagai disiplin ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat empiris. Maksudnya, sejarah harus dapat dibuktikan atau peristiwa yang dialami oleh manusia. Lalu, bagaimana tentang sejarah dinosaurus? Hewan dan tumbuhan tidak bisa menciptakan sejarah karena mereka tidak memiliki akal, budi, dan pikiran. Mereka hanya mempunyai insting saja. Sedangkan manusia dianugerahi akal, budi, karya, karsa, dan pikiran. Sehingga manusialah satu-satunya makhluk yang bisa menciptakan sejarah. Adanya sejarah hewan dan tumbuhan itu pasti ditemukannya oleh manusia. Yang kedua, memiliki objek. Objek sejarah yaitu manusia. Sudut pandang, waktu dijadikan sebagai objek dalam proses pembelajaran sejarah. Manusia dan masyarakatlah yang menjadi objek pada terjadinya sebuah peristiwa atau sejarah. Yang ketiga, memiliki teori. Ilmu sejarah juga memiliki teori. Layaknya cabang ilmu pengetahuan lainnya, teori juga digunakan dalam pembelajaran sejarah. Kaidah-kaidah pokok dan teori sejarah digunakan untuk mendukung suatu argumen atas terjadinya sejarah yang telah terjadi. Keempat, memiliki metode. Metodologi dalam sejarah disebut juga historiografi. Historiografi
terdiri dari beberapa langkah-langkah kajian. Yang pertama, pemilihan topik, heuristik, pencarian sumber-sumber sejarah, kritik, layak tidaknya sebuah sumber dijadikan bukti, verifikasi, menentukan kebenaran dalam peristiwa sejarah, generalisasi, memasukkan pandangan atau unsur-unsur subjektif atau objektif, dan historiografi. Barulah memulai penulisan sejarah secara menyeluruh sesuai kaidah-kaidah keilmuan. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir dari masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi pada masanya. Sejarah menyajikan penggambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, lebih spesifiknya yang dialami oleh manusia. Kemudian, peristiwa itu disusun secara ilmiah. Di dalamnya terdapat gambaran waktu tertentu, kemudian diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis agar mudah dipahami dan dimengerti. Contoh, Perang Diponegoro. Sejarah sebagai kisah merupakan sebuah cerita, kesan, dan memori tafsiran tentang pengalaman masa lalu. Kisah mahasiswa pada tragedi Trisakti 1998. Saksi tersebut pasti akan menceritakan lebih dalam dan lebih menyentuh karena berdasarkan pengalaman pribadi. Sejarah sebagai seni memiliki 3 unsur penting, yaitu 1. Intuisi, kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional. 2. Imajinasi, kemampuan dalam membayangkan dan menggabungkan apa yang sebelum, sedang, dan apa yang akan terjadi. 3. Emosi, kemampuan merasakan atau berempati terhadap suatu peristiwa sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu dalam materi berikutnya.